kita bakal podcast ngebahas tentang apa ya? Tentang. Makanya kalau kepo dengerin terus sampai akhir. Gitu. Aja kali ya. Boleh. Kenalin, gue Levina Larissa sebagai moderator dengan NIM 141. Di sini ada gue Grace, gue NIM-nya 143. Gue Saskia Sandra, NIM-nya 134. Gue Mutiara Nanda atau Yaya ya biasa dipanggilnya dengan NIM 147. Dan aku Putri Livinda dengan NIM belakang 189. Yeay. Oke. Jadi kali ini gue lagi mood buat ngomongin yang lagi happening banget nih baru-baru ini. Jadi kan sekarang tuh di mana-mana lagi banyak festival ya, festival, konser, lo pada nonton gak sih? Tapi iya sih emang lagi banyak banget ya. Iya. Lagi banyak banget tapi gue kayak nggak nonton semua. Lagi malas aja nggak sih? Bokeh juga nggak sih kalau nonton covid juga nggak sih? Nggak punya duit mahal soalnya say. Gue sih belum nonton apa-apa ya. Tapi Iya. mau banget nonton konser. Gue konser musik habis. Parah. Tapi kalau lu gimana Sas? Nonton apa enggak nih? Nonton apa enggak? Gue sebenarnya main macam kan gue belum sempat nonton sih kalau gue. Soalnya kayak ya sekali duit ya. Emang ada waktunya aja. Soalnya itu kan kita hektik banget nih sebagai Sebagai mahasiswa gitu. Hektik banget dong. Banyak dong uangnya pasti. Iya. Banget buat nonton konser kayak gitu. Oh, nggak punya waktu ya? Gak punya waktu. Tapi lu kayak ini nggak sih? Kayak beberapa akhir-akhir ini sih, akhir ini kan kayak banyak banget yang ngomongin konser-konser yang agak lumayan crowded gitu-gitu loh, tau kan? Iya, yang lagi. Dan pasti kan lo dateng nih satu atau dua. Aduh, Ada nggak sih yang menurut lo memorable banget fansinya? Gitu. Ini nggak sih yang kemarin? apa tuh? Apa tuh? Nah, iya tuh rame banget gitu. Jadi Rame banget. rame banget kan. Jadi buat kalian yang nggak tahu sih, Berdendang itu adalah event konser ya, yang kemarin diadainnya tuh tanggal 29 sampai 31 nggak sih? Iya, akhir-akhir Oktober ya. Oktober. Dan itu tuh ngundang penyanyi-penyanyi yang gede banget gitu, kayak ada Reality Club ada. Terus ada siapa lagi nih? Tulus ada nggak sih? Tulus ya. Pokoknya banyak banget. Aura Kasih juga ada gitu. Acaranya sebenarnya 3 hari sih. Iya, tapi sebenarnya mahal juga ya. Iya, 3 hari lumayan. Rencananya. Tapi yang bikin Cuman, heboh karena ada something happen nih teman-teman nih. Di hari pertama dia tuh udah kayak crowded banget, overcrowded sampai ricuh banget gitu. Jadi kayaknya menurut gue ya manajemennya kurang banget sih. Aduh. Lumayan sih kayak ya maksudnya itu kan di Istora ya di GBK. Nah. Kayak itu kan namanya juga nggak terlalu yang luas banget, jadi kayak menurut gue kurang di ininya sih perpindahan orang-orang itu ke stage-nya. Dan lo tau nggak sih? Katanya gosipnya itu semua panitia termasuk ketuanya itu cuma volunteer. Oh ini Jadi maksudnya panitianya ada cuma dikit doang. dikit tapi sisanya volunteer. Oh my god. Makanya kalau menurut lo manajemennya tuh kayak kacau banget sih, ya nggak Mungkin salah. Gak heran ya, Iya. gak heran ya. Iya. Iya, pokoknya benar-benar kondusif banget gitu. Tapi ternyata pas udah diselidikin ya, ternyata emang perizinan acaranya tuh kayak cuman kalau gak salah maksimal 3.000. Oh, iya. Sedangkan tiketnya tuh kejual 27.000. Pusing Itu kan? udah kayak berapa kali Harga geprek ya, biasanya. 9 kali lipat. Geprek-geprekan ya? Enggak usah dibahas. Dibahas gepreknya. Apa yang lebih kan? Iya orang pada protes di story tuh, orang pada nge-tweet, orang pada komen di gini Di Cuma maksud gue kayak itu kan padahal kesalahannya mungkin ada di atas-atasnya dong, bukan dari Iya, volunteernya dong benar, pastinya. benar. Tapi lu tau gak, ada imbasnya tuh malah volunteernya yang dipukul karena dia pakai baju panitia kan. Ada temen gue Temen lo jadi volunteer juga ya? jadi volunteer terus kena pukul, di videoin. Aduh, ada juga yang kayak gue lihat yang ini kayak volunteer aja lagi nonton gitu, terus kayak disorakin gitu loh karena di kontenin gitu. iya di konten Oh my gitu. God. Padahal maksud gue kan dia enggak ya apa ya, dia volunteer yang mungkin dikasih tahu, cuman ya kalau buat penanganan gimana apa sih lebih Iya benar-benar. Nah makanya dari kasus ini juga udah ditetapin 2 tersangka karena ya ngelanggar perjanjian yang disepakatin kan awalnya 3.000, dia jual 27.000, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan kan. Benar-benar ngerugiin ya. Ya pasti ngerugiin banget ya. Nah, makanya kayak relate juga nggak sih sama bahasan kita hari ini. Iya. Ya Itu. kan? Relate banget sama. Dan kan kita kelompok kan, itu berarti kan dalam organisasi. Sebuah panitia. Panitia sama si volunteer ini kan dalam suatu kelompok atau Kelompok, organisasi, benar. kan. Gitu kan. Ini sama apa sih yang kayak yang
tadi yang volunteer itu, maksudnya kayak Yang ketonjok itu ya, Iya. kepukul ya? Iya, kepukul. kayak jadi kena imbasnya kan. Tapi gue tahu nih karena kayak kalau misalnya yang gue baca nih di sistem komunikasi kelompok dan Organisasi. Asik, gokil banget. Kelas. Sistem komunikasi kelompok dan organisasi. Jadi kalau misalnya kayak dia tuh ada dua tanda gitu loh komunikasi kelompok ini. Jadi kalau misalnya yang pertama itu anggota kelompok itu merasa terikat dengan kelompoknya, jadi sense of belonging gitu. Jadi kalau yang nggak dimiliki ya berarti bukan kelompoknya. Terus yang kedua juga nasib anggotanya ini saling bergantung gitu loh, jadi ditentuin sama ya satu kelompoknya, jadi saling berkaitan. Oh gitu. Nah, Berarti makanya kayak ya volunteer itu mau nggak mau tetap apa ya, maksudnya kayak ya tetap jadi salah juga karena dia ada dalam satu itu dan terikat satu bagian. Iya, di kelompok itu gitu. Jadi orang tuh melihatnya kayak walaupun yang berbuat satu oknum malah yang kena semuanya. Nah. Sama apa ya? Sama acaranya gitu, sama-sama jadi panitia. Iya. Jadi itu namanya Paham. Tapi maksud gue kayak yang kena imbasnya kan banyak tuh. Maksudnya kayak lu udah beli tiket kayak gitu-gitu, lu udah ekspektasi lo akan nyaman. Nah, itu. Nyaman itu. Terus kayak ya lo pikir gak se-crowded itu lah intinya. Dan gue tuh termasuk yang kena imbasnya ya sebenarnya. Oh gitu. Gimana Gue gimana? tuh udah beli tiket buat yang 3 hari. Oh my god. Cuman ya karena yang hari pertamanya itu udah crowded banget. Terus yang hari kedua kan ada isu-isu miring, Iya. diberhentiin. Jadi gue kayak di hari pertama tuh gue datang. Terus hari kedua tuh gue kayak aduh sebanyak itu, dan saya kan seorang introvert ya. capek. Drain energi ya. Jadi gue kayak ya udah deh, nggak apa deh Angus, bener aja dong. Day 2 sama day 3-nya gagal. Enggak sih? Kan kesel. Iya sih, ya lumayan lah yang keluar ya. Tapi di refund kan tiket lo? Iya, di refund. Ya untungnya Walaupun sih. tidak semua ya, karena terpotong pajak. Berapa tuh? Iya gitu ya. Boleh ya kita ngomongin nggak ya? Jangan dibahas. Tapi mungkin ada juga nggak sih kayak orang-orang yang kayak mungkin dia nggak kesel itu sama ya maksudnya kayak oh yaudah deh mungkin juga ini kesalahan apa gimana tapi kayak ikut orang pada ngomel kan Iya. marah-marah ya Iya. Pada heboh marah-marah gitu. gitu deh kayak Gitu kan. Jadi ikutan ngomel ya. iya Ikutan marah. Tapi sebenarnya itu kayak connect gak sih sama apa namanya kayak Faktor. ada juga nih bahasan kita hari ini yang soal perilaku komunikasi gitu. Jadi tahu gue nih ada yang namanya konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma sebagai tekanan dari kelompok tuh. Jadi kayak ada satu yang bilang kalau atau melakukan sesuatu nih maka ada kecenderungan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Betul. Gitu. Jadi kayak siapa tadi yang Ini ngerasa gue relate banget ya kan? Gue awalnya kayak cuma sedih, aduh Angus doang nih. Tapi pas tahu isunya banyak volunteer, maksudnya jadi kayak ikutan kesel juga. Bete kan? Bete banget. Iya, Gue yang nggak datang aja ikut kesel ya. Sebenarnya gue ikut komen di Twitter, gue nggak datang. Iya. Maksudnya tapi kayak bisa-bisanya mereka kayak gitu kan, gue kesel juga ya. Iya, Nah tapi makanya. menurut gue itu tuh kayak ngaruhnya gara-gara ada faktor-faktor di belakang itu juga nih. Oh, Maksud gue apa tuh? kayak ada faktor personalnya gitu. Jadi kayak faktor personal tuh maksudnya kayak usia, jenis kelamin, kecerdasan, harga diri, motivasi, stabilitas emosional, Otoritirarisme. otoritas. Nah, yang kedua tuh juga ada faktor situasional kayak yang tadi ya bahas juga tuh. Kayak konteksnya, situasinya, cara pemakaiannya dan kayak penilaian kesepakatan kelompoknya itu kan bikin ngaruh ke si konformitas tadi. Iya, benar sih. Jadi kayak itu tuh hal yang pertama yang mempengaruhi kelompok dan gimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Tapi kayaknya nanti kita kasih tahu dulu kali ya komunikasi kelompok. Oh iya, benar. Dari tadi udah ngomongin komunikasi ini, komunikasi itu, tapi nggak dijelasin. Itu dia. Kasian yang nonton. Emang apa sih komunikasi kelompok itu? Coba ya kasih tahu ya. Ya, jadi kalau komunikasi kelompok itu kayak sebuah kegiatan pertukaran informasi. Tapi kan kalau kita ngobrol itu kan cuma 2 orang atau beberapa doang nih. Nah, kalau komunikasi kelompok itu dan organisasi itu tuh banyak orang. Jadi kayak banyak divisinya juga. Dan itu biasanya dibilang itu beberapa orang, 3 orang atau lebih. Tapi kan kalau berdendang bergoyang ini kan udah banyak banget ya. Iya, Jadi udah masuk organisasi gitu. Terus biasanya orang-orang ini berkumpul dalam satu organisasi itu karena memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik,
dan atau geografi. Jadi bisa juga karena ada satu capaian yang sama. Jadi targetnya sama tujuan gitu. ya. Terus dalam komunikasi kelompok ini juga selain bisa bertukar informasi, juga bisa menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, dan bisa mengembangkan kesehatan jiwa dan meningkatkan kesadaran. Nah, Kan sebenarnya kalau ini pengertiannya positif ya. Pengertiannya Cuman agaknya contoh kasusnya kayak ada. Negatif ya. Itu dia. Cuman diambil hikmahnya aja lah. Ambil hikmahnya aja, benar. Buat berdendang bergoyang ini. Benar. Terus interaksi tatap muka 3 orang atau lebih ini juga untuk memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti kayak berbagi informasi kayak gitu, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah. Jadi semua anggota kelompok itu tuh dapat menumbuhkan karakteristik kayak gitu, karakteristik pribadi ya dengan anggota yang lain. Jadi kayak dengan akurat juga dengan tujuan biar bisa nyapai tujuan kelompok itu sendiri gitu. Tapi kan mereka juga punya tujuan nggak sih? Kayak itu biar ya selain mendapatkan cuan Nomor 1 dapat informasi juga. Betul. Kayak ini apa tujuan dari apa ya? Sistem komunikasi kelompok dalam psikologinya. Itu tuh kayak tadi berbagi informasi, nambah pengetahuan, memperteguh berubah sikap perilaku juga. Mungkin yang tadinya kayak orang ini kayak pemalu, gue pengen nyari volunteer yang kayak biar nggak di rumah aja males gitu loh ya, pengalaman gitu kan. Terus juga kayak meningkatkan kesadaran dalam berpikir. Nah kayak event konser musik ini berarti kan tadi bukan selain merubah perilakunya yang tadi misalnya kayak orang jadi produktif dengan ikut ini, terus tambah pengetahuan juga kayak lo jadi tahu nih flow-nya kalau misalnya dia benar-benar. Iya, benar-benar manage acara gimana caranya gitu kan. Setuju. Oke, jadi kan kita tadi udah bahas salah satu hal yang mempengaruhi kelompok. Tapi ada lagi nih. Apa tuh? Kamu sadar gak sih kalau tersangka yang oversell tiket berdendam itu ada 2? Hah? Iya. 2 orang? Oh iya, tapi ketuanya masa sih? ketuanya 2 orang. Penyelenggara acaranya. 2 orang ini yang apa dalamnya lah ibaratnya. Kayak tapi yang susah apa kayak gitu? Iya, Kenapa ya? maksudnya kenapa lo bisa ngomong kayak gitu gitu? Nah, karena mereka berdua itu berani berbuat karena udah kenal karakteristik satu sama lain nih. Jadi mereka berani untuk ngambil take a step dalam hal ini. Tapi kalau misalnya lo pada nggak tahu, misalnya nih gue mau bikin kayak gini, gue oversell, partner gue Grace, gue tahu nih Grace ini orangnya bisa diajak nggak, atau dia tuh bisa bisa dibawa ngelakuin hal jahat. Iya, benar. Jahat deh. Iya, benar. Gue nggak tahu karakternya, gue kayaknya aduh nggak berani deh nanti. Oh iya, dia benar. cemburu atau dia gimana. Iya. Ini tuh beneran partner in crime ya? Itu partner in crime bener Tapi sih. kalau di komunikasi kelompok ini itu tuh kayak masuknya ke polarisasi. Oh iya. Oh. Apa tuh? Kayak kalau misalnya kita belum kenal sama orang kan kayak nggak bakal berani kan buat kayak mengungkapkan pendapat ini ngomong kayak gini gue nggak kenal nih, masa udah gue ajak jahat ya, nggak mungkin dong. Iya, benar. Persepsi orang beda-beda. Jadi kayak siapa tahu mereka nggak cocok sama pendapat kita Iya. kan. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya udah kenal kayak gue tahu nih Grace juga otaknya paling sama lah. Ngomong dulu ya, kenapa ya? Fisiknya sama nih gitu ya. Mungkin gue lihat emang kayak gitu. Jangan-jangan 2 tersangkanya nih orang 2. Jangan dong. Jangan dong ya, bahasa ya, bahaya ya. Udah dipanggil ya. Jangan. Tapi kalau itu jangankan CEO atau tersangkanya ya yang bisa polarisasi kayak gitu. Tapi staffnya ternyata juga kemarin yang gue ketemu tuh rese banget. Rese. Emang dia Kayak- ngapain? Kan gue hari pertama datang. Gila. Mungkin gue sih awalnya berpikiran karena capek kali ya. Ini kan banyak banget 27.000 orang. Jadi tuh pas gue udah nukerin tiket judes banget, say. Jadi kayak my God. kayak cuman yaudah mana tangannya kan biasanya pakai wristband kan. Terus kayak mana tangannya semua langsung tuh gitu. Gue kayak ada juga Iya. mental. Terus biar cepat. Nah karena lagi-lagi yang dijual tiket harus 3.000 tapi jadi 27.000. Jadi di sana bener-bener chaos banget. Iya. Kayak lo kebayang nggak sih kalau misalkan lo di outdoor tuh kan pengennya dapat udara. Iya. Ini udah skin to skin gitu. Iya, udah kayak nempelan kulit orang gitu ya. Ya gila kalau banget gue juga. Keringetan gitu ya. Iya. Itu dia kan Ngelicin kadang ada orang gitu yang ya. cepet lepek kan. Cepet lepek. Ini iklan sampo ya BTW ya. Ini iklan sampo bukan ya. Atau bahkan tuh kayak sampai bikin IG story di atas panggung. Jadi dia bisa naik ke atas panggung. Hah? Jadi Panitianya? Gue nggak ngerti yang sih. nonton jadi kayak gue nggak ngerti tuh kan panggungnya banyak kan. Oke. Wah, Ada yang naik. ini chaos banget sih. Ini chaos Iya. banget. Itu crowd management
manajemennya ya. Iya. Ini divisi keamanannya kemana? Aduh. Kalau pada nyalahin divisi keamanan ya, mungkin mereka volunteer cuma persiapin untuk 3.000 orang. Oh iya. Benar. Bener. Oh iya bener sih. Tapi kan jadi kalau misalkan gak diatur dengan baik, jadi kayak gue mikirnya ini staffnya nggak bener semua deh. Iya. Tapi maksud gue sebenarnya ya kita nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu sih. Iya, ntar duluan gitu ya. Karena individunya doang. Terus kayak sebenarnya itu ada namanya, istilahnya. Apa tuh? Apa namanya? Fasilitas sosial. Oh. Jadi fasilitas sosial itu perilaku seseorang akan terlihat bukan hanya oleh sesama anggota aja, tapi juga oleh orang luar gitu, kayak ya ini orang luarnya. Karena kelakuan beberapa orang atau yang kita sebut oknum itu semua, atau kayak semua panitia berdiri dan bergoyang dinilai jelek jadinya karena oknum itu. Jadi kayak belum tentu padahal semua panitianya nggak beres gitu kerjanya. Kayak jadinya di stereotypingnya kayak gitu lah. Iya benar. Karena ketemu satu yang jurus jadi kayak ini pasti jurus semua nih isinya nih gitu ya. Ada aja lagi. Yang kayak gitu sih biasanya kalau di kelompok kayak gitu tuh, kayak kalau main sama si A juga kayak gitu kan. Kayak lo udah masuk kelompok itu ya jadi buruk juga kayak gini. Itu kan bu baik banget ya. Padahal itu gara-gara dia ya. Tapi juga gue ketemu di depan orang sini-sin gue gitu, pas gue denger mereka tuh ngomong diem-diem sama temennya, nih ini si Livi tuh temennya Saski, pasti udah jelek aja gitu. Karena temennya Saski ya teman-teman ya. Aduh, kalau kita lanjutin kayak bakal jadi julid. Karena ya kita nggak usah bongkar lah kesalahan Saski di sini ya. Kayak diudahin aja kali ya. Udahin aja kali ya. Udahin aja. Udah cukup kali bahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. diambil hikmahnya. Semoga insight-insight baru gitu. Didapat. Itu jadi lebih baik lagi juga. Oh, yang lebih baik lagi. Buat teman-teman yang mau bikin acara, jadi refleksi. Iya, hati-hati ya, gitu, diperhitungkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.